Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Agustina Rasyida dengan NIM 21032983 dari kelas PAID. Di sini insya Allah saya akan membahas sedikit tentang emosi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah psikologi umum. Oke, jadi emosi adalah menurut KBBI, emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut pada diri seseorang yang terjadi dalam waktu yang singkat. Keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis dalam bentuk yang bersifat subjektif dan ada pada diri seseorang seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, dan lain sebagainya. Dan menurut modul yang saya baca, emosi adalah pengalaman yang bersifat subjektif atau pengalaman yang dialami oleh seseorang menurut sudut pandang setiap individu. Nah, ada 4 konsep psikologis yang berhubungan dengan emosi, yaitu yang pertama adalah suasana hati. Nah, suasana hati kita bisa melihat dari suasana hati seseorang. Misalkan suasana hatinya apakah sedang sedih, senang, bahagia, kecewa, marah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada temperamen. Nah, temperamen ini adalah sifat batin yang dapat mempengaruhi perasaan, perbuatan, pikiran yang ada dalam diri seseorang. Lalu yang ketiga adalah kepribadian. Nah, kepribadian ini adalah sifat hakiki yang ada pada diri kita sehingga dapat membedakan kita dengan orang lain. Lalu yang keempat adalah disposisi atau kelainan temperamen atau watak. Nah, ini adalah 4 konsep psikologis yang berhubungan dengan emosi. Nah, di sini ada macam-macam emosi. Macam-macam emosi itu ada 10. Yang pertama adalah takut. Takut itu adalah rasa gentar atau ngeri yang terjadi di dalam diri seseorang karena takut sesuatu hal akan terjadi bencana ke depannya. Misalkan, contoh, ketika seseorang ingin melewati jalan tersebut, ia akan merasa takut karena di jalan tersebut, di sekitaran jalan tersebut ada binatang buas. Apakah takut diterkam, takut digigit, takut dicakar, atau lain sebagainya. Lalu yang kedua ada rasa khawatir. Rasa khawatir adalah perasaan takut yang bersifat imajiner atau khayalan semata. Contohnya yang terjadi karena sesuatu hal itu belum pasti akan terjadi. Misalnya, aku khawatir tidak akan lulus ujian, aku khawatir tidak akan naik kelas. Padahal itu kita tidak tahu sesuatu hal itu akan terjadi atau tidak. Lalu yang ketiga ada marah. Nah, marah adalah perasaan yang sangat tidak senang. Contohnya misalnya karena dia diperlakukan tidak adil. Misal ada 3 orang siswa yang bersalah, lalu hanya 1 orang saja yang dimarahi oleh guru. Nah, otomatis tentunya siswa tersebut yang dimarahi akan merasa marah. Perasaannya akan merasa marah karena diperlakukan tidak adil. Atau misalkan karena dia marah karena dihina dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada sebal. Nah, sebal itu adalah perasaan kesal kepada
seseorang tetapi ia tidak sampai marah. Contohnya misalkan, aku sangat sebal sekali melihat laki-laki itu karena sikap yang sangat kasar kepada orang lain misalkan. Lalu yang kelima ada frustrasi. Nah, frustrasi adalah sikap kekecewaan yang ada dalam diri seseorang yang terjadi akibat hal-hal tertentu. Misalkan ketika seorang siswa mengikuti ujian akhir semester, lalu dia mendapatkan nilai yang tinggi, otomatis dia akan merasakan kepuasan dan kebahagiaan. Berbeda dengan siswa yang mendapatkan nilai yang kurang baik, otomatis dia akan merasakan kekecewaan dalam dirinya. Dan ketika kekecewaan tersebut dirasakan berulang-ulang, nanti akan mempengaruhi kepada keseimbangan psikisnya, emosinya juga akan terganggu. Nah, di sana dia ada dalam kondisi frustrasi tersebut. Lalu yang keenam ada cemburu. Cemburu adalah sifat tidak senang melihat orang lain beruntung. Misalnya, ketika seseorang mendapatkan nilai yang bagus, lalu dia misalkan cemburu karena nilainya di bawah orang tersebut, atau misalkan ketika seorang siswa lebih disayangi oleh gurunya, ia akan merasa cemburu karena rasa kasih sayang itu lebih besar kepada temannya daripada dirinya. Lalu yang ketujuh ada iri hati. Iri hati hampir sama dengan cemburu. Iri hati itu adalah sikap tidak senang melihat kelebihan orang lain. Nah, contohnya misalkan ketika tetangga kita membeli mobil misalkan ya. Ketika tetangga kita membeli mobil, lalu ada rasa iri hati di dalam diri kita sehingga kita hanya mendoakan orang tersebut, hanya mendoakan yang jelek kepada orang tersebut. Bukan sebaliknya, bukan mendoakan yang baik, malah mendoakan yang jelek karena ada rasa iri hati di dalam dirinya. Lalu yang kedelapan ada duka cita. Nah, duka cita adalah perasaan galau yang terjadi dalam diri seseorang karena orang tersebut ditinggalkan oleh orang-orang yang ia sayang. Misalnya, ketika seorang anak ditinggalkan oleh ayahnya atau ibunya, maka di dalam dirinya akan merasakan rasa duka cita. Duka cita artinya dia sangat-sangat sedih. Nah, karena ditinggalkan orang yang dia sayang. Lalu yang kesembilan ada afeksi atau sayang. Nah, afeksi artinya itu adalah bermakna kasih sayang. Nah, dia itu artinya keadaan seseorang di mana ia ingin perasaannya ingin dimiliki dan dicintai oleh orang tertentu. Misalnya, ketika ia ingin dimiliki dan dicintai oleh orang yang ia sayang, sampai-sampai afeksi ini nantinya akan menyebabkan dua kemungkinan, akan menyebabkan hal baik atau akan menyebabkan hal baik atau hal buruk. Misalkan saking cintanya dia oleh seseorang sampai-sampai dia melakukan hal yang tidak baik, sampai-sampai dia menghalalkan segala cara, istilahnya seperti itu ya. Yaitu salah satunya jika afeksi yang menyebabkan hal buruk. Lalu yang ke-10 adalah bahagia. Nah, bahagia adalah keadaan hati itu, perasaan itu senang dan tentram karena dia bisa menyesuaikan diri dalam situasi dan kondisi tertentu, atau berasal dari penyesuaian energi emosinya itu dapat disesuaikan dalam keadaan tertentu sehingga ia bisa mengendalikan emosinya. Seperti bahagia ketika ia mendapatkan hadiah dari orang-orang yang disayang, seperti mendapatkan hadiah dari ayah atau dari ibu dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa perubahan tubuh
kepada orang lain, maka akan terjadi reaksi elektris pada kulitnya, dan karena saking kagumnya dia sampai membelalakan mata, karena saking kagumnya dan saking terpesonanya. Nah, yang kedua adalah marah. Marah itu akan menyebabkan peredaran darah bertambah cepat, lalu akan merasakan pusing, dan juga suhu tubuh itu akan naik. Nah, lalu yang ketiga ada terkejut. Terkejut itu denyut jantung akan bertambah cepat. Ketika kita misalkan dikejutkan oleh orang lain, kita diam berdiri misalkan, lalu kita dikejutkan oleh orang lain, otomatis nanti denyut jantung kita itu akan bertambah cepat karena saking terkejutnya oleh orang tersebut. Lalu yang keempat adalah kecewa. Ketika kita merasakan kecewa, maka kita akan melakukan bernapas panjang, misalkan menghela nafas. Nah, seperti itu karena saking kecewanya, jadi menghela nafas yang panjang. Lalu yang kelima adalah cemas. Nah, cemas ini akan nanti kita ketika cemas, air liur kita itu akan mengering. Nah, pada pola tidur juga akan terganggu, sehingga kita bisa saja kita begadang. Kenapa? Karena kita cemas. Cemas akan sesuatu hal itu terjadi, atau cemas akan bagaimana besok, bagaimana, banyak yang dipikirkan pokoknya ya. Lalu nomor 6, takut. Takut itu adalah ketika kita merasakan takut, maka bulu roma kita itu akan berdiri. Ketika misalkan kita takut, misalkan di sana ada apa gitu, ada hantu atau apa, nah bulu roma kita itu akan berdiri. Atau ketika kita menonton film hantu, nanti bulu roma kita akan berdiri karena saking takutnya menonton film tersebut. Lalu yang ketujuh adalah tegang. Nah, ketika kita tegang, maka pencernaan kita itu akan terganggu. Kenapa? Karena pada saat tegang kita itu akan merasakan sakit perut. Misalkan ketika kita akan presentasi ke depan, nah kan kita itu tegang, nanti akan merasakan sakit perut karena rasa tegang tersebut ingin akan menghadapi sesuatu hal gitu. Menurut James C. Coleman, ada beberapa cara untuk memelihara emosi. Yang pertama adalah meningkatkan rasa humor. Jadi di dalam diri itu tidak boleh terlalu serius, harus ada intermezzonya, ada candaannya, kita harus ketawa, jadi tidak boleh terlalu serius. Lalu yang kedua adalah meningkatkan energi-energi yang positif di dalam diri kita. Misalnya kita itu meningkatkan rasa bahagia, misalkan berkumpul bersama teman-teman, sehingga itu akan mengurangi energi-energi yang bersifat misalkan marah, sedih, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah senantiasa berorientasi kepada terhadap kenyataan. Misalnya, ketika kita mengerjakan tugas, cari tugas yang sekiranya dapat dikerjakan hari itu dan dapat terselesaikan hari itu. Jangan mengerjakan semua tugas, tetapi kita tidak tahu apakah semua tugas itu dapat terselesaikan di hari itu atau tidak. Nah, makanya senantiasa berorientasi kepada kenyataan. Nah, lalu yang keempat adalah mengurangi energi-energi yang negatif di dalam diri. Misalkan kita menumbuhkan rasa husnuzon terhadap seseorang. Nah, yang terakhir adalah ada 5 wilayah emosi menurut Goleman 1997, yaitu yang pertama adalah mengenali emosi diri, yang kedua adalah mengelola diri, yang ketiga adalah mengenali emosi, yang ketiga adalah mengenali emosi orang lain, yang keempat adalah membina hubungan yang baik dengan orang lain, dan yang kelima adalah memotivasi diri. Mungkin cukup sekian pengertian